Selamat siang. Selamat siang. Ini pasti belum pada makan. Sekali lagi deh, selamat siang. Nah, sebelum saya memberikan informasi tentang studi di Jerman ya, kalau yang belum makan pagi atau belum makan siang, rada-rada agak-agak ngantuk, saya kasih pertanyaan deh ya. Di mana letak kantor pusat DAAD? Ada yang tahu? Menara Sudirman, kantor pusat DAAD. Kantor itu kantor salah sebenarnya ya, kantor regional ada di Indonesia. Tapi kalau kantor pusatnya di Jerman di mana? Ada yang tahu? Di Bonn? Wah luar biasa nih. Berarti nggak perlu presentasi ya saya ya. Oke, Mas Yasil bisa ke depan sebentar. Masnya mendapat buku masakan ya dalam bahasa Jerman dan dalam bahasa Inggris ya. Bitteschön ya, silahkan ya. Oke langsung saja, nama saya Olivia Sopakua, saya staf di DAAD Jakarta. Sudah lebih dari 5 tahun ya, jadi baru ya gitu. Oke untuk maksimal 25 menit, saya punya waktu berapa? 25 menit atau 2 jam? 30 menit. Oke, saya bagi aja deh. 25 menit saya presentasi, saya usahakan untuk 20 menit. Nanti kita mungkin tanya jawabnya agak lebih lama ya. Nah, untuk 20 sampai 20 menit, 5 menit saya akan menginformasikan tentang studi dan penelitian di Jerman, fokus terhadap studi, kemudian nanti sisanya kita akan tanya jawab. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya. Oh iya. Oke, ya adapun alasan banyak mahasiswa asing itu memilih Jerman sebagai negara tujuan studi tidak terlepas dari fakta yang dihadirkan oleh negara Jerman sendiri ya. Jadi secara tidak langsung bahwa kita sudah bersinggungan dengan produk yang dihasilkan oleh orang Jerman. Saya yakin dan percaya Mbak, Mas, atau Tante, Om yang pagi tadi setelah mandi pasti menggosok gigi ya. Atau kesini tidak mungkin kan naik onta gitu ya, tetapi juga naik kendaraan ya gitu ya. Nah itu semua merupakan produk yang dihasilkan atau penemuan yang dihasilkan oleh orang Jerman. Tidak hanya itu, tetapi juga mungkin di halaman di garasi kita ada mobil VW atau Mercy atau sekarang sudah memakai sepatu Adidas. Itu juga merupakan hasil dari perusahaan yang dihasilkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan Jerman. Nah, hal yang menarik adalah letak Jerman yang sangat strategis, terletak di jantung benua Eropa, dikelilingi oleh 9 negara tetangga. Jadi hal ini sangat menguntungkan sekali bagi teman-teman di sini yang hobinya jalan-jalan. Seperti tadi mungkin dari teman-teman hadir di acara pembukaan ya. Tadi ada perwakilan dari Uni Eropa bilang bahwa alasan kenapa orang studi di Jerman salah satunya adalah bisa mudah untuk berjalan-jalan ya selagi dia menempuh masa perkuliahan. Nah ini dia, jadi Jerman dikelilingi oleh 9 negara tetangga dari utara, kemudian kita ada Denmark, kemudian ke selatan itu ada Swiss dan juga Austria, timur ada Polandia, Ceko, kemudian barat ada Belgia, Belanda. Gitu. Nah itu semuanya bisa dikunjungi. Jadi teman-teman, oleh karena letak yang sangat strategis dari negara Jerman ini, hal inilah yang menarik banyak minat mahasiswa asing untuk kuliah di Jerman. Teman-teman nantinya kalau kuliah di Jerman tidak sendiri, karena ada banyak sekali orang asing yang kuliah di Jerman. Saat ini sekitar 5.000-an orang Indonesia itu kuliah S1, S2 dan juga S3. Kenapa sih orang memilih untuk studi di Jerman ya?
Sebagian besar itu sudah diterangkan pada pembukaan dari perwakilan Uni Eropa ya, bahwa memang kalau di negara Eropa khususnya Jerman sendiri terkenal dengan mutu pendidikan yang sangat baik dengan biaya yang juga terjangkau. Tidak hanya soal itu, teman-teman yang mau kuliah di Jerman dengan bahasa pengantar bahasa Jerman ada, jangan khawatir. Ada sekitar 1.600-an program studi berbahasa Inggris atau International Degree Programs. Nah, tidak hanya itu teman-teman, jangan khawatir juga, di Jerman itu pun juga aman. Jadi Bapak Ibu yang ingin melepaskan anaknya untuk pergi ke Jerman jangan khawatir. Saya ingin memperkenalkan DAAD tempat saya bekerja. Baru saja pagi ini masih ada loh yang pengunjung yang bilang datang ke stand DAAD, ini stand DAAD ya gitu. Atau DAD gitu ya. Enggak, kami DAAD atau DAAD boleh ya. Singkatan dalam bahasa Indonesianya Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Kami di sini merupakan perwakilan dari negara Jerman. Kalau teman-teman membaca dari singkatan dari DAAD, Dinas Pertukaran Akademis Jerman, berarti bidang kerja kami di bidang akademis atau di bidang pendidikan tinggi atau erat kaitannya dengan tempat orang belajar menimba ilmu, yakni universitas itu sendiri. Jadi kami tidak mewakili satu perguruan tinggi, tidak mewakili satu program studi, tidak. Jadi semuanya secara umum. Adapun sistem pendidikan tinggi di Jerman itu dibedakan ke dalam 3 tahapan. Setelah lulus SMA nanti teman-teman bisa melanjutkan ke jenjang bachelor dengan durasi 3-4 tahun. Ya, ini semuanya dapat ditempuh di universitas dan universitas terapan. Setelah lulus dari bachelor atau S1 bisa melanjutkan ke jenjang S2 yang durasinya 1-2 tahun. Kemudian bisa melanjutkan ke jenjang S3 yang berdurasi 3-4 tahun. Nah, jenjang ini bisa teman-teman tempuh bila teman-teman berkuliah atau menimba ilmu di salah satu dari 4 kategori institusi pendidikan tinggi yang ada di Jerman. Ya, kalau teman-teman ingin nantinya setelah studi menjadi menjadi dokter, kemudian lawyer, atau menjadi dosen atau peneliti, silakan teman-teman mengambil perkuliahan di salah satu dari 120 universitas yang ada di Jerman. Tapi kalau teman-teman ingin menjadi praktisi, bergerak di dunia industri nantinya, silakan teman-teman mengambil perkuliahan di Universitas Terapan. Nah, ada juga nih kalau teman-teman yang ingin kuliah di bidang seni, musik, dan film, teman-teman bisa juga mengambil perkuliahannya di salah satu dari 57. Ya. Sebenarnya sih sekolah tinggi seni, musik, dan film ini merupakan bisa termasuk ke dalam universitas atau universitas terapan begitu ya. Tetapi memang untuk penerimaan mahasiswa baru agak sedikit spesial. Jadi kalau teman-teman memiliki nilai akademik yang mungkin rata-rata ya, tetapi teman-teman memiliki bakat atau talenta yang luar biasa, itu teman-teman bisa diterima di universitas bidang seni, musik, dan film. Nah, pada poin yang keempat ini adalah universitas swasta. Ya, di Jerman ada universitas swasta, tetapi besarannya tidak sebanyak universitas negeri. Hampir 30% itu jumlah universitas di Jerman itu universitas swasta. Jadi sebagian besar mahasiswa di Jerman itu ya belajarnya di universitas negeri. Nah, untuk menentukan langkah kita menimba ilmu atau untuk merencanakan perkuliahan kita di Jerman, pertama-tama tentunya teman-teman harus menentukan jurusan apa yang mau dipilih. Kemudian jenjang apa yang mau diambil di Jerman. Dan yang paling penting di perguruan tinggi mana teman-teman akan berkuliah. Silakan teman-teman masuk ke website dari myguide.de atau ke www.dad.de/international program atau IDP, atau masuknya ke studyingermany.de ya. Jadi ada banyak cara ya, 3 cara yang kami tawarkan. Dan dari ketiga website yang ditampilkan itu DAAD sebagai administratornya gitu. Setelah kita menentukan jurusan dan perguruan tinggi mana yang mau kita lamar ya, kirimkan berkas ya, saatnya mungkin kita memikirkan apakah memang ijazah dari pendidikan formal kita itu diakui atau tidak di Jerman. Ya.
Untuk teman-teman yang mau S1 ke Jerman dengan kelulusan SMA-nya adalah kurikulum nasional, nah teman-teman harus nih mengambil lagi kelas ke-13-nya SMA ya, yang disebut dengan Studienkolleg. Di mana setelah di akhir masa belajar di kelas ke-13 ini, teman-teman akan menempuh ujian Vorstellungsprüfung ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin S2 ke Jerman ya, pada prinsipnya lulusan S1 di Indonesia disetarakan. Jadi tidak perlu lagi Studienkolleg untuk mendaftar program studi S2. Inilah nah kita patut berbahagia untuk calon mahasiswa dari Indonesia karena satu-satunya Studienkolleg yang terletak di luar dari negara Jerman itu ada di Indonesia, yang namanya Studienkolleg Indonesia. Kalau di negara Jerman, hampir semua negara bagian ini memiliki Studienkolleg. Apa sih itu Studienkolleg? Studienkolleg merupakan kelas persiapan. Kita juga bisa memahami sebagai kelas ke-13-nya SMA. Ya, jadi secara mungkin pendekatan secara sederhananya, kalau di Jerman itu dari SD sampai lulus SMA itu kebanyakan di negara bagian itu menganut 13 tahun ya, walaupun juga ada yang 12 tahun ya. Nah, kalau di Indonesia kan dari SD sampai lulus SMA 12 tahun. Ada selisih masa 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun ini, untuk mengejar ketertinggalan 1 tahun ini, teman-teman harus belajar di Studienkolleg. Kalau mau ke S1 ya, otomatis harus Studienkolleg terlebih dahulu. Bahasa pengantar di Studienkolleg adalah bahasa Jerman. Jadi wajib belajar bahasa Jerman. Tapi bagaimana dong yang mau S2 gitu ya. Nah, program studi jenjang S2 memang sudah sebagian besar diberikan dalam bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tapi kami dari DAAD tetap mendorong teman-teman untuk belajar bahasa Jerman. Alasannya teman-teman harus memanfaatkan waktu ya, waktu teman-teman di Jerman, dalam masa perkuliahan teman-teman di Jerman dalam bentuk mungkin mengikuti kegiatan magang. Ya. Dari situ kegiatan magang mungkin teman-teman magangnya itu di perusahaan internasional yang dimana kita berkomunikasi dengan atasan kita adalah dengan bahasa Inggris mungkin seperti itu. Tetapi tetap ya teman-teman, komunikasi ketika kita magang, komunikasi dalam bahasa Jerman itu tidak bisa dihindari. Apalagi ketika dalam komunikasi sehari-hari. Contohnya birokrasi saja, untuk mengurus birokrasi, perpanjangan izin tinggal, kemudian juga untuk mendaftar ulang gitu ya. Sebagian besar memang masih menggunakan bahasa Jerman. Ya, mereka mengerti bahasa Inggris, tetapi lebih gampang kalau kita menguasai sedikit bahasa Jerman. Mungkin untuk komunikasi. Ya begitu. Jadi harus menguasai bahasa Jerman, ya. Belajar bahasa Jerman bisa sendiri, bisa otodidak. Ya. Kalau misalnya untuk membuktikan kemampuan bahasa Jerman kita dalam bentuk sertifikasi, khususnya jenjang B1 dan juga B2, teman-teman harus ambil di Goethe Institut. Ya, bisa di Goethe Institut Jakarta, Bandung, atau Wisma Jerman. Tetapi, makasih. Tetapi kalau untuk kuliah S1 dan juga S2 itu tingkatan bahasa Jermannya adalah C1. C1 bisa dibuktikan dengan tes DAF TDN-nya 4 atau sertifikat C1 dari Goethe Institut ya, atau mengikuti ujian masuk DSA langsung di Jerman. Untuk pendaftaran itu ada 2 mekanisme dan tidak bisa teman-teman pilih. 2 mekanisme pendaftaran ini ditentukan oleh perguruan tinggi dan bisa teman-teman ketahui ketika teman-teman mengunjungi dari website dari perguruan tingginya. Pertama secara langsung, jadi pendaftaran langsung artinya teman-teman mengirimkan semua berkas aplikasi yang diminta ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kedua melalui UniASIS ya. UniASIS ini lembaga yang membantu calon mahasiswa asing mendaftar ke beberapa perguruan tinggi. Fungsi dari UniASIS ini adalah seleksi pertama, seleksi awal atau pre-selection. Ya. Kemudian karena di Jerman itu tahun akademik itu dibedakan menjadi 2, winter semester dan summer semester, otomatis juga mereka juga menerima pendaftaran di 2 semester itu. Ya, memang kalau untuk summer semester tidak semua program studi membuka atau menerima mahasiswa baru ya. Tapi kalau di winter semester
semua program studi pasti menerima mahasiswa baru. Ketika teman-teman sudah mengirim berkas aplikasi, kemudian menerima surat penerimaan, saatnya memohon visa. Berkas yang paling penting dalam permohonan visa selain surat penerimaan dari perguruan tinggi adalah yang poin yang terakhir ini tentang biaya hidup ya. 934 euro dikali 12 itu 11.208. 11.208 euro harus teman-teman miliki dan tersimpan dalam rekening yang ada di Jerman atas nama teman-teman sendiri sebagai bukti kepada pemerintah Jerman bahwa biaya hidup teman-teman selama 1 tahun itu sudah secure atau sudah ada gitu, sudah terjamin begitu ya. Nah, terkait juga dengan keuangan ya, itu tadi pertama biaya hidup, yang kedua adalah pastinya terkait dengan studi. Terkait dengan studi dibedakan menjadi ke dalam dua, pertama biaya perkuliahan dan kedua adalah biaya semester. Kalau biaya perkuliahan dari 16 negara bagian di Jerman, hanya 1 negara bagian di Jerman yang sudah pasti menetapkan biaya perkuliahan bagi mahasiswa asing untuk jenjang S1 dan S2 sebesar 1.500 euro per semesternya. 1.500 kali mungkin 16 ribuan ya kursnya, kira-kira 24 sampai 25 juta per semester gitu. Itu. Sementara di luar negara bagian Baden-Württemberg seperti Berlin, kemudian Hamburg dan Bavaria, sebagian besar tidak memungut biaya perkuliahan. Tapi saya bilang sebagian besar ya, mungkin ada dan memang ada. Yang kebetulan saya tahu adalah TUM. Ya di München itu mulai memberlakukan biaya perkuliahan ya. Per tahun range-nya antara 4.000 sampai 12.000 per tahunnya. 12.000 euro per tahunnya ya. Nah, itu tadi biaya perkuliahan. Yang kedua adalah biaya administrasi per semester. Biaya administrasi ini pasti dipungut oleh semua perguruan tinggi Jerman, dipungut kepada mahasiswa asing dan mahasiswa Jerman sendiri. Tujuannya adalah untuk kepentingan mahasiswa itu sendiri. Jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa. Dan sebagian besar jumlah atau besaran dari biaya semesteran ini dipergunakan untuk semester tiket. Tentang beasiswa, ya, DAAD dalam hal ini sebagai lembaga pemberi beasiswa terbesar dari Jerman, ini menawarkan beasiswa S2, S3 dan postdoc. Bagi lulusan di atas S1 dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah menyelesaikan S1. Ya. Sayang sekali kita tidak punya program untuk S1 ya, untuk beasiswa S1 tidak ada. Jadi S2, S3 dan postdoc. Nah, tidak hanya dari DAAD, ada juga institusi lain dari Jerman yang menawarkan beasiswa ke Jerman. Teman-teman bisa lihat di www.funding-guide.de. Di sini ada yang mau penelitian? Bisa angkat tangan? Ya, penelitiannya. Oke. Di Jerman itu ada 2 tipe untuk dalam kita meneliti. Satu secara tradisional, yang kedua adalah secara terstruktur. Kalau tradisional, masnya harus mencari profesor, kemudian juga nanti harus menentukan timeline dan juga riset proposalnya dengan profesor itu sendiri. Memang ini agak lebih luas dibandingkan yang terstruktur. Kalau terstruktur kita sudah ada silabusnya, kemudian kita hanya mengikuti silabus yang ada yang diberikan gitu ya. Nah kalau untuk terstruktur bisa dalam bentuk itu international doctoral programs gitu, kemudian juga research working group seperti itu ya. Jadi ada banyak tipe. Ya. Terima kasih. Selama menjadi mahasiswa, teman-teman diperkenankan untuk bekerja part-time, 1 minggu itu tidak boleh lebih dari 20 jam. Ya. Sementara penghasilan selama 1 bulan tidak boleh lebih dari 520 euro. Ya. Kemudian setelah teman-teman studi, pemerintah Jerman ini memberikan waktu untuk teman-teman mencari pekerjaan di Jerman. Waktunya selama 18 bulan. Dari tanggal kelulusan sampai 18 bulan ke muka itu teman-teman diperkenankan untuk mencari kerja di Jerman. Adapun informasi yang saya berikan ini terangkum dalam keempat website
yang tertera pada layar. Kalau teman-teman merasa kecepatan atau mungkin tidak jelas, kita bisa berdiskusi nanti di booth DAAD yang ada di IHEF, pameran IHEF. Teman-teman juga bisa mengambil brosur yang tersedia pada booth kami. Ya. Saya senang sekali untuk menerima pertanyaan dari teman-teman bila ada. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang saya kembalikan kepada ya MC. Ya, ada yang bertanya mungkin kita langsung aja. Silakan. Pertanyaan ya? Oke, 2 pertanyaan. Apa nih formalnya? Silakan. Nama dulu atau langsung aja? Boleh perkenalkan nama, kemudian sekarang mungkin kegiatannya apa dan langsung pertanyaannya. Oke. Perkenalkan, nama saya Raffi Abdul Kholik Adam Bayi Puskowski. Saya saya sebagai pengabdian di sebuah pondok pesantren, yang dimana pengabdian saya ini adalah sebagai kepala gedung, dan pekerjaan sambilan saya itu mengajar bahasa Jerman, bahasa Prancis, sejarah, matematika dan fisika. Namun kendalanya yaitu saya itu di pondok pesantren itu kuliahnya itu jurusannya di bidang keagamaan, khususnya penafsiran Al-Quran. Itukah bisa untuk lanjut ke S2 atau mungkin ngulang lagi di S1 di DAT itu sendiri? Masnya pendidikan formal terakhir itu apa? Pendidikan formal di SMA-nya. SMA dari pesantren gitu SMA-nya IPA. 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 Kemudian di pesantren tadi kalau di pendidikannya di S1-nya itu ilmu Quran dan tafsir. Oke, mau lanjutnya mau pilih jurusannya apa? Jurusan fisika. Fisika. Oke. Ya, jadi memang kalau Jerman itu sangat untuk pertanyaannya apakah memungkinkan dengan ijazah pendidikan formal yang Mas punya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk jurusan fisika gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih. Untuk ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, cukup. Cukup, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Mas ya. Jadi memang kalau Jerman itu sangat linier. Jadi kalau mau lanjut S2 nantinya untuk jurusan fisika, berarti S1 harus dari bidang IPA juga. Sayangnya memang kalau untuk dari keagamaan itu tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, jadi ya mungkin harus mengulang lagi, ya, atau mungkin mengulang S1 di bidang fisika tadi. Ya, ya selanjutnya. Ya. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Olivia Sopakua. Thanks, finally saya bisa tetap melihat Ibu karena saya cuma lihat nama Ibu di web. Pertanyaan saya. Mengenai S1 dulu, ada 2 sebenarnya, tapi yang pertama mungkin mengenai S1. Bu, tolong dikasih tahu in details apa saja step-step jika mau S1 ke sana. Karena ini untuk anak saya yang pertama itu sudah di sana, tetapi saya pakai agent. So on that time saya nggak terlalu banyak tahu stepnya karena agent meminta berkas lalu kami siapkan hanya itu. Dan sekarang saya ingin untuk anak saya ini saya ingin melakukannya mandiri. SDAAD sendiri sarankan waktu ada open house di Gute. Makanya saya ingin ininya Bu, apa step-stepnya dari awal sampai akhir, sampai keberangkatan, apa saja yang harus kami siapkan, mulai kapan begitu. Oke. Itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini ada yang mau S1? Ya. Oke. Setelah Ibu ini masih ada pertanyaan lagi boleh? Oke, ya. Ibu nanti kalau mendetail kita bisa di booth, pada prinsipnya adalah seperti ini. Kalau misalnya anak Ibu itu kelulusan dengan kurikulumnya nasional, itu harus studien kulik terlebih dahulu. Nanti bagannya saya berikan brosurnya di booth. Ya. Kelulusannya nasional ya? Iya, nasional. Itu. Kemudian juga dari bagannya, kemudian step sampai tiba di Jerman itu juga ada di booth brosurnya. Nanti Ibu bisa ke booth, kita bisa diskusi. Begitu. Nggak apa-apa ya Bu? Iya, ya. Thank you Bu. Okay. Satu lagi Bu, ya. Kalau untuk S2 itu S1 yang dari Indonesia harus dilihat di apa webnya namanya? Harus disetarakan ya Bu ya? Iya itu, okay. Anabin, harus lihat di situ ya Bu ya? Iya, jadi memang kalau untuk melanjutkan ke S2 itu
perguruan tingginya harus terdaftar di Anabin. Kalau perguruan tingginya tidak terdaftar di Anabin, bisa diminta untuk mendaftarkan perguruan tinggi itu untuk tercantum di Anabin, tetapi bukan ibu sebagai individu yang melakukannya, harus dari institusi itu. Nanti juga kita step-stepnya saya akan berikan. Oh baik, terima kasih Bu. Ya, oke. Ada lagi? Tadi siapa ya? Oke. Dari Mas ini, kemudian Mas yang sana, kemudian ke Ibu ya. Oke. Oke, thank you for the opportunity. Mungkin beberapa pertanyaan Bu, mungkin ngekor ke Mas sebelah saya terkait mengenai linear tadi. Saya mungkin minta definisi linear yang seperti apa. Apakah misalkan di S1 saya eksak, lalu kemudian mau S2-nya di Jerman, itu harus eksak juga di saat saya punya interest untuk non-eksak. Contohnya seperti ini, contoh realnya. Saya lulusan dari ekonomi. Lalu kemudian saya punya plan untuk S2 di International Relation. Ini kan berarti kan sama-sama non-eksak, semi-eksak ke non-eksak menurut saya ya. Mungkin correct me if I'm wrong. Apakah di Jerman itu memungkinkan seperti itu? Tadi kalau mengulik tentang linear tadi seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah selain magang, selain intern, apakah kampus khususnya untuk mahasiswa master atau S2 itu di-provide oleh kampus S2 itu untuk capacity building? Selain dari magang, oke lah kalau magang intern kan implikasinya adalah si mahasiswa mendapatkan hard skill ya atau soft skill. Tapi dari kampusnya sendiri apakah punya program non-academic seperti itu untuk meningkatkan capacity building seperti itu? Mungkin itu Bu pertanyaan dari saya. Oh ya, saya Ferry dari Jakarta, thank you. Terima kasih Mas Ferry, saya langsung jawab ya. Jadi kalau di Jerman itu ada program studi konsekutif, non-konsekutif. Kalau konsekutif atau program studi yang tertutup ataupun terbuka. Kalau tertutup dia wajib dari pelamar, wajib dari bidang studi yang sama seperti itu. Ya, kalau misalnya terbuka itu bisa dari bidang studi yang lain. Contoh seperti ini, kalau misalnya tentunya bukan langsung kayak 180 derajat berbeda ya, tapi ada irisan dari bidang yang akan ditawarkan. Contoh dari S1 mungkin teknik industri, kemudian dia ingin melanjutkan ke business engineering seperti. Nah itu bisa dari eksak ataupun juga dari ekonomi. Tapi dilihat lagi kalau dari ekonominya memang dia mempelajari contoh matematika atau ekonomi sampai sejauh mana. Seperti itu. Jadi memang ada yang program studinya terbuka, kita memahami secara sederhananya seperti itu. Ada yang program studinya terbuka ataupun yang tertutup. Kalau tertutup memang dia saklek banget dari bidang yang sama itu. Ya, jadi dilihat lagi, kemudian masnya harus masuk ke website dari perguruan tingginya, lihat kualifikasi, kriteria yang diminta. Misalnya saya menerima pelamar dari latar belakang pendidikan S1-nya, misalnya mau S2 ya, S1-nya dari bidang STEM atau dari bidang STEM dan juga ekonomi atau seperti itu ya. Jadi dilihat lagi ya, mereka mintanya apa. Gitu. Kemudian bisa Kak, iya bisa ya, seperti itu. Yang kedua adalah itu kalau untuk kegiatan di luar akademis ya, tolong tanyakan itu atau masuk ke website dari international office-nya gitu. Jadi mungkin juga ada program dari international office dalam bentuk body program atau tutoran ya begitu atau enggak program yang lainnya gitu. Jadi tanyakan ke international office apa sih program-program apa sih yang bisa dimanfaatkan bagi mahasiswa asing atau mahasiswa secara umumnya. Gitu. Jadi tiap universitas beda-beda. Enggak hanya international office, mungkin juga di fakultas juga bisa, di jurusan juga bisa gitu ya. Oke. Ya, 2 pertanyaan ya, waktunya udah tinggal mepet. Gimana tadi? Langsung pertanyaannya. Halo, saya langsung aja untuk pertanyaannya, apakah bisa double degree untuk S2? Dan satu, misalkan kita di beda jurusan, apakah kita bisa cross, misalkan dari manajemen akuntansi ke law mungkin bisa, apakah bisa? Ya, itu aja. Iya, saya langsung jawab ya. Kalau double degree ini dalam arti kalau double degree ini bisa di Jerman. Tapi kita harus makan dulu di persepsi double degree gimana. Mas, nanti ke saya aja ya di booth ya. Oke, siap. Thank you. Oke. Ya, Bu Dian silahkan lihat. Masih ingat. Iya, boleh ketemu lagi. Jadi kebetulan sekarang saya sudah pindah ke sekolah tetap sebagai university counselor, tetapi dengan sekolah yang menggunakan kurikulum IB.
baru-baru saja kelihatannya beberapa bulan yang lalu ada perubahan ini untuk penerimaan di S1-nya dengan menggunakan IB itu ada perubahan kebijakan, ada subjek-subjek yang kemudian bisa diterima. Betul. Nah itu untuk kemudian informasi lebih jelasnya lagi itu bisa saya dapat dari mana? Saya tahu waktunya sudah mau habis ya. Ibu nanti ambilnya di KMK ya, WW atau enggak masuk ke www.dad.de garis miring requirements. Ibu scroll ke bawah ada pengakuan IB diploma untuk diterima di perguruan tinggi Jerman. Itu yang program reguler pun juga, Iya, itu untuk yang iya, program reguler iya, kan ya? Iya, nanti Oke. kita bisa lihat sama-sama ya Bu di Oke. Jadi Berarti ada nanti beberapa saya yang mau visit ke aja. langsung ketemu dengan saya dengan. Ya, makasih. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman semuanya untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan mengunjungi booth di AAD yang ada di sisi kiri di depan pintu keluar seperti itu. Ya, sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Selamat siang.